Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Cecilia, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, gelaran lomba dayung di Oling Riverside pada akhir pekan kemarin ternyata menjadi ajang trial bagi atlet dayung yang berada di bawah naungan Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Banyuwangi. Hal itu dilakukan untuk persiapan dan pemantapan para atlet dayung sebelum berlaga di ajang Porprov Jatim yang tinggal menyisakan 2 pekan lagi. Gelaran lomba dayung yang diadakan di wisata Oling Riverside dimanfaatkan benar oleh atlet dayung yang berada di bawah naungan Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Cabang Banyuwangi. Dalam ajang yang diikuti kalangan umum itu, FAJI menerjunkan 2 tim yang terdiri dari 10 atlet untuk melawan 30 tim lokal Banyuwangi. Selain ikut serta meramaikan gelaran lomba dayung yang digelar di Kecamatan Tegal Delimo tersebut, ajang itu juga sebagai trial alias uji coba para atlet sebelum berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim ke-7 di Jember dan Lumajang. Meski tak menargetkan atletnya untuk menang, dalam ajang Oling Riverside setidaknya para atlet binaan FAJI bisa mendapat pengalaman tambahan sebelum bertempur melawan atlet dari kabupaten lain di ajang Porprov ke-7 Jatim. FAJI sendiri tak memberikan beban tinggi dalam ajang Porprov Jatim ke-7 nanti. Namun, FAJI meminta agar para atlet berusaha semaksimal mungkin dan bisa berbicara banyak, setidaknya mengharumkan dayung Banyuwangi di ajang Porprov ke-7 Jatim. FAJI itu sendiri itu adalah kepanjangan dari Federasi Arung Jeram Indonesia. Jadi kita pengurus untuk cabang olahraga arung jeram. Jadi arung jeram itu selain dia di wisata, kita juga ada sisi olahraganya, kompetisinya. Jadi kita pengurus dari Kabupaten Banyuwangi. Kita ikut ambil bagian di Festival Oling River Food ini, salah satunya sebagai dalam rangka uji coba untuk sebelum kita berangkat ke Lumajang untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi. Karena tahun ini sudah Arung Jeram sudah sebagai eksibisi di situ, jadi eksibisi di Porprov. Untuk ini kita untuk ngelihat lah tryout, ngelatih mental mereka untuk bertanding dulu. Kalau dari sini kita ada 2 tim Mbak yang untuk uji coba hari ini R4. Sedangkan kalau untuk berangkat ke Porprov sendiri nanti ada dari Banyuwangi ngirimkan 5 tim. Jadi R4 Putra, R4 Putri, R2 Putra Putri, dan R4 Mix. Ada 5 tim yang kita berangkat. Campur Pak, jadi memang ada karena untuk ajang Porprov itu syaratnya adalah mereka itu harus di bawah U23. Jadi ada teman-teman yang baru lulus SMA, juga ada yang baru masuki semester 2-3 kuliah. Jadi masih di bawah usia 23 tahun. Oh kalau untuk persiapan sih, karena kemarin sih terhalang pandemi dan habis itu hari raya puasa, jadi memang kita persiapan ya kurang lebih 1,5 bulan lah ya menuju Porprov. Memang kita maksimalkan di situ. Jadi mau nggak mau kita juga harus ngakalin di situ untuk persiapannya. Kalau persiapannya sampai di mana ya? Mungkin kita sudah dalam tahap 70% lah ya untuk kita siap berangkat karena eventnya sudah kurang lebih 12 hari lagi di Lumajang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka penguatan moderasi beragama guna mewujudkan toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Banyuwangi menggelar dialog dan sosialisasi PBM nomor 8 dan nomor 9 yang secara bergiliran dilakukan di berbagai kecamatan. Pada kesempatan kali ini bertempat di Kecamatan Celuring pada Selasa pagi 24 Juni 2022.
Pemirsa, dalam rangka penguatan moderasi beragama, guna mewujudkan toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyuwangi, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Banyuwangi menggelar dialog dan sosialisasi PBM nomor 8 dan nomor 9 di Pendopo Kecamatan Celuring pada Selasa 24 Juni 2022. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 PBM yang dimaksud yakni tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Dihadiri Kepala Kemenak Banyuwangi Muhammad Amak Burhanuddin dan Forpimka Kecamatan Celuring beserta perwakilan kecamatan lain, di antaranya Kecamatan Gambiran, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Tegal Delimo, serta 5 tokoh agama dan tokoh masyarakat. Acara yang bertempat di Pendopo Kecamatan Celuring tersebut berjalan hikmah. Perwakilan antar umat beragama berbaur menjadi satu dalam acara sosialisasi penguatan moderasi umat beragama yang diselenggarakan oleh FKUB Kabupaten Banyuwangi. Ketua FKUB Kabupaten Banyuwangi Kiai Haji Muhammad Yamin menyampaikan, penguatan kearifan lokal, tradisi yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena merupakan pintu masuk untuk mengembangkan toleransi dan kerukunan. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mewujudkan umat yang rukun karena tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah teladan yang memiliki andil dalam mencegah terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Peraturan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri ini perlu dikembangkan dengan baik karena salah satu yang menjadi persoalan adalah adanya aturan jumlah umat yang harus memenuhi standar untuk pendirian rumah ibadah. Harus terus menjaga persatuan dan kesatuan, harmonisasi dan sikap saling menghargai agar terus dilestarikan. Serta penguatan hubungan antar umat beragama dan intern umat beragama, sering melakukan diskusi dan dialog ketika ada persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kepala Kemenak Banyuwangi Muhammad Amak Burhanuddin menyampaikan, mengapresiasi atas penguatan moderasi antar umat beragama Kabupaten Banyuwangi sendiri, sudut pandang masyarakat antar umat beragama sudah menjalankan upaya moderasi tersebut. Moderasi beragama yaitu cara pandang dalam kehidupan beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Seperti halnya baik ke kanan atau terlalu kaku dan ke kiri atau sangat liberal. Secara singkat kami sampaikan bahwa bagaimana kita bisa hidup saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling membantu. Terus kemudian anti kekerasan Bapak dan Ibu. Sehingga dalam kita beragama, ayo kita beragama sebagaimana mestinya. Ada orang menyebut ke kanan ya, ada yang menyebut ke kiri misalnya. Sudah tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri. Tapi bagaimana keyakinan ya yang kita peluk sesuai dengan agama kita masing-masing, mari kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kalau itu bisa kita jalankan semua, insya Allah nanti tidak akan lagi terjadi sesuatu yang menimbulkan permasalahan. Ini. Kemudian program yang berikutnya yang namanya Religiosity Index, Bapak dan Ibu. Jadi diukur Pak Camat, bagaimana di setiap kecamatan ya, itu tidak hanya tentang keagamaan, tapi juga bagaimana lingkungannya. Apakah ada di lingkungan saudara sesuatu yang tidak pas sebagaimana mestinya? Misalnya Nur Sewu, pencemaran lingkungan, misalnya drainase dan lain sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan kemanusiaan. Apakah dari yang terjadi di lingkungan sekitar panjenengan itu berdampak pada adanya Nur Sewu, mungkin gesekan atau mungkin perbedaan pendapat yang berlebihan di antara sesama manusia. Apalagi dalam hal ini adalah antar umat beragama. Dan yang berikutnya dikaitkan dengan bagaimana kerukunan dan juga harmoni
yang diwujudkan di masing-masing kecamatan. Nah, kami di sini dibantu oleh siapa? Dari Kementerian Agama, dibantu oleh Pak Kepala KUA. Kemudian ada penyuluh. Nah, ini saya lihat ada juga beberapa penyuluh kita ya, ada Pak Guntur ya, ada Pak mana tadi? Pak Samsul. Oh hilang. Pak Samsul ya, dan teman-temannya. Ada berapa? Yang non PNS di setiap kecamatan itu ada 8. Mereka nangani, ada yang nangani buta huruf Al-Quran, kemudian keluarga sakinah, radikalisme, kemudian zakat, wakaf, terus kemudian juga ada narkoba, Bapak dan Ibu ya, juga ya. Nah ini ada penyuluh kami. Oleh karena itu Pak Camat dan juga bapak-bapak semua yang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya yang Islam, bila diperlukan adanya apa istilahnya semacam sosialisasi dari kami yang ada di Kemenak, dalam hal ini KUA di kecamatan, insya Allah kami siap untuk bersama-sama dengan panjenengan semua. Terus kemudian juga ada satu lagi program dari prioritas dari Pak Menteri, yaitu apa? Tahun 2022 ini adalah tahun toleransi, Bapak dan Ibu. Ayo, karena ini adalah satu program yang luar biasa. Saya yakin Celuring, ya, Gambiran, kemudian Purwoharjo dan Tegal-Dimo adalah kecamatan-kecamatan yang bisa mewujudkan tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi dan tidak ada permasalahan. Allahumma amin, Bapak dan Ibu. Itu terkait dengan program dari Pak Menteri Agama. Kami di Banyuwangi, Bapak dan Ibu, mohon dukungan dan doa restu dari panjenengan semua. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau logat saya jenengan mungkin dengarkan, wah gitu mesti duduk wong Banyuwangi. Betul. Saya asli Kediri, Bapak dan Ibu ya. Dari sini mungkin hanya 440 km ya. Alhamdulillah saya senang di Banyuwangi. Saya juga kerasan Pak Camat di Banyuwangi ini masakannya enak ya, Bapak dan Ibu ya. Juga beberapa destinasi wisata itu cocok, dan banyak teman-teman saya yang pengen ke Banyuwangi, termasuk para pejabat, Pak. Seneng ternyata sekarang ke Banyuwangi. Nah, ini adalah salah satu indikator bahwa Banyuwangi adalah kabupaten yang menjadi tujuan dari bapak-bapak yang di luar Banyuwangi, ibu-ibu juga. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mewujudkan bagaimana Banyuwangi ini menjadi kabupaten yang benar-benar harmoni atau rukun, Bapak dan Ibu. Tokoh-tokoh agama sudah merangkap dengan beragama agama kan gitu. Bahasa yang lain juga begitu. Pada hari ini forum kerukunan umat beragama Banyuwangi mengadakan acara penguatan modernisasi beragama, sekaligus untuk bagaimana kita mensosialkan juga BBM peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 Dalam Negeri dan Menteri. Dan ini kita penguatan modernisasi beragama itu di Banyuwangi ini sudah mendapatkan haluan untuk menjaga itu. Maka tagar yang kita selalu temukan adalah Banyuwangi Rebound. Yang Rebound itu satu adalah kita tangani pada betul baik, penguatan ekonomi dan merajut harmoni. Maka harmoni di Banyuwangi sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga Banyuwangi yang terus tetap kondusif, aman dan tentram, untuk bagaimana kita bergerak bersama-sama dengan tokoh umat beragama ini menunjukkan bahwasanya tentang kerukunan beragama, insya Allah Banyuwangi ini bisa kita jaga secara bersama-sama. Oleh karena itu mohon doa dengan sedikit yang kita kerjakan ini bisa menginspirasi masyarakat Banyuwangi bahwasanya kerukunan, kedamaian dan ketentraman untuk Banyuwangi mari kita jaga bersama-sama. FKUB Kabupaten Banyuwangi di tahun ini, tahun anggaran dari Kementerian Agama, kita mengadakan di 3 lokasi. Pertama di Celuring pada tanggal 14
Juni 2022. Nanti yang kedua di Genteng pada tanggal 21 Juni 2022 dan yang ketiga di Bangurjo tanggal 28 Juni 2022. Masing-masing kegiatan di satu kecamatan itu melibatkan 4 kecamatan. Kalau di Celuring ini, Celuring, kemudian Kecamatan Gambiran, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Tegal Trimo. Kemudian nanti di Genteng, Sempu, Glimor, dan Kalibaru. Kemudian yang ketiga di Bangurjo, itu meliputi Bangurjo, Tegal Sari, Kesilir, dan Pesanggaran. Jadi 3 tempat. Mengapa ini audiens yang kita undang itu mulai dari Pak Camat sampai Kepala Desa, karena kita ingin pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati terhadap penyelesaian kasus-kasus di tingkat kecamatan, tingkat desa itu bisa sesegera di-handle oleh kecamatan dan mungkin koordinasi dengan kami sehingga persoalan-persoalan yang ada di daerah, di kecamatan, di desa itu bisa segera kita selesaikan. Itu diantaranya kita memberikan, ini tadi kan kita berikan buku panduan yang kita kenal dengan PPM itu. Kemudian kita jelaskan itu sehingga maksud kita semua perangkat-perangkat di tingkat kecamatan dan desa itu punya kemampuan juga bersama-sama kami untuk seperti yang disampaikan Pak Yai tadi untuk menjaga kerukunan umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan tentunya kita berharap Banyuwangi adalah daerah yang harmonis. Jadi kami diobatkan dengan provinsian ya, konsultan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Tetap saksikan program-program lainnya hanya ada di Banyuwangi 1 TV. Saya Cecilia, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.